Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bertekun dalam iman. Setiap orang di dunia ini, termasuk orang-orang yang percaya, akan mengalami tantangan dan cobaan. Tetapi orang-orang yang bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus dapat hidup berkemenangan saat menghadapi setiap tantangan dan setiap pencobaan. Amin ya. Dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Pagi ini saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana kita dapat bertekun dalam iman, bertekun dalam iman sehingga kita dapat hidup berkemenangan melawan setiap tantangan dan setiap pencobaan yang datang kepada kita. Kebenaran yang pertama, saudaraku, supaya kita menang melawan setiap tantangan dan pencobaan, ya, kita bertekun dalam iman, kita harus menanggalkan beban dan dosa dengan bersandar pada Tuhan Yesus. Pastinya sepenuhnya ya. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya sendiri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi supaya kita dalam hidup ini dapat bertekun dalam iman, kita harus dapat menanggalkan beban dan dosa. Pastinya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus yang dapat menguatkan dan menyempurnakan iman kita. Dia menanggung salib, dia sudah menanggung salib dan mengabaikan kehinaan. Dan ini menjadi teladan dan kekuatan kita untuk dapat bertekun dalam iman. Ya, jadi pada saat ini mungkin saudaraku ya sedang menghadapi penderitaan dan mungkin godaan-godaan dari dunia ini. Kita jangan sampai tawar hati dan jangan sampai mundur, saudara. Jangan menyerah. Tetapi kita harus merenungkan teladan Tuhan Yesus, penderitaan Kristus sebagai kekuatan dan teladan dalam kehidupan kita. Amin ya. Supaya kita bisa menang menghadapi setiap godaan. Dan kemudian kebenaran yang kedua, saudaraku, untuk bertekun dalam iman, kebenaran yang kedua, kita harus tetap taat saat menghadapi didikan Allah Bapa bagi kita sebagai anaknya. Selanjutnya di dalam Ibrani 12, saudaraku, ayat 4 sampai 11 ya, saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang
mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, yang dilatih saudaraku oleh Tuhan Allah. Amin ya. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini saudaraku adalah bagian dari didikan Allah untuk kita anak-anaknya. Jadi jika kita menerima didikan Allah, itu adalah bukti bahwa kita adalah anak-anaknya yang sah. Jadi dalam ayat 9 sampai 11 saudaraku ya, dalam Ibrani 12 ini tujuan dari didikan Allah adalah untuk kekudusan dan kebenaran dalam hidup kita. Jadi Bapa Sorgawi mendidik kita saudaraku adalah untuk kebaikan kita, agar kita menjadi bagian dalam kekudusannya yang mendatangkan berkat. Didikan dari Allah memang kadangkala tidak menyenangkan saat kita menjalaninya, tetapi itu akan menghasilkan buah kebenaran bagi kita yang dilatih oleh Tuhan. Karena itu marilah kita bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, untuk bertekun dalam iman, kebenaran yang ketiga, kita harus peduli kepada orang lain, kemudian mengejar hidup damai dan kekudusan, serta jangan dikuasai oleh akar pahit dan cabul saudaraku, akar pahit dan cabul. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 12 sampai 17 saudaraku. Wow, luar biasa firman Tuhan ini ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul ya. Jangan ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini peringatan. Saudaraku, dalam ayat 12 dan 13 kita didorong untuk bangkit dari keletihan rohani, kecapaian rohani, dan menguatkan diri serta menguatkan orang lain dalam iman. Wow saudaraku ya, supaya jalan kita lurus agar orang yang lemah tidak tersandung. Jadi untuk bertekun dalam iman, kita pun harus mengejar hidup damai dengan semua orang. Jangan punya musuh saudaraku. Mengejar kekudusan hidup, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Akan merasakan berkat Tuhan. Akan merasakan hadirat Tuhan, melihat Tuhan. Gak akan saudara kalau kita hidup dalam dosa. Dan akhirnya untuk hidup bertekun dalam iman, dalam ayat 15-17 kita harus waspada akan akar pahit. Akar pahit, kebencian, kemarahan, dendam jangan sampai. Juga jangan hidup cabul saudaraku. Jangan hidup cabul. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi seperti Esau yang menjual hal rohani demi kepuasan sesaat, demi makanan, sehingga hidupnya menderita meskipun dia menangis, menyesal. Esau tidak bisa memperoleh kembali berkat dari Tuhan. Jangan sampai saudaraku ya. Inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Ibrani 12 ayat 1-17. Bagaimana kita dapat bertekun dalam iman sehingga kita dapat hidup berkemenangan melawan setiap tantangan dan setiap pencobaan. Yang pertama saudaraku, kita harus menanggalkan beban dan dosa, dan kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat bertekun dalam iman supaya hidup berkemenangan? Kita harus tetap taat, menerima didikan Allah Bapa sebagai anak. Dan yang ketiga, peduli kepada orang lain, mengejar hidup damai,
dan kekudusan, ya, hidup dalam kekudusan, serta jangan dikuasai oleh akar pahit, oleh dendam, kepahitan, dan juga oleh cabul. Jangan, karena itu tidak mendatangkan berkat. Jadi kalau kita akar pahit, juga kita pikirannya cabul, hatinya cabul, saudaraku, kita harus menjauhkan itu supaya hidup kita diberkati. Amin ya. Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Kami mau menanggalkan setiap dosa dan beban hidup kami, Tuhan. Dosa akar pahit, dosa percabulan, dosa-dosa yang lain kami tinggalkan. Kami mau bertobat supaya hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu dan kekudusan-Mu. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, merasakan hadirat Allah, merasakan berkat Allah. Inilah doa kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Kami serahkan semua beban hidup kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kekotoran yang ada dalam hidup kami. Jauhkan kami dari kepahitan, akar pahit, dendam, dan dari segala pikiran-pikiran cabul, hati cabul, Tuhan. Inilah doa kami. Sucikan, kuduskan kami, berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin ya. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.